kita lihat bentuk soal yang pertama. Diketahui suatu barisan geometri. Nah, kita lihat langsung ya. Di sana dikasih tahu perkalian 5 suku pertamanya. Kalau kita notasikan U1 dikali U2 sampai dengan U5 itu sama dengan minus 1. Nah, di sini saya punya rumus langsung. Jika diketahui hasil kali suku-suku berurutan dalam geometri, maka suku tengahnya itu adalah akar pangkat N. Dari U1 dikali U2 sampai dengan UN, dengan catatan N itu harus ganjil. Berarti karena di sana N sama dengan 5, berarti suku tengahnya itu sama dengan U3. Nah, udah kelihatan juga di sini. Suku tengahnya U3 sama dengan akar pangkat 5 dari U1 dikali U2 sampai dengan dikali U5. Kita substitusikan U1 sampai dengan U5-nya hasil kalinya min 1. Berarti U3-nya dapat akar pangkat 5 dari min 1 sama dengan minus 1. Lalu selanjutnya di soal jumlah 3 suku pertamanya. Berarti kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan min 3. Dan jumlah 4 suku pertamanya. Berarti U1 ditambah U2 sampai dengan ditambah U4 sama dengan minus 5/3. Nah, selanjutnya persamaan ini kita eliminasi. Ya, ini tinggal kita kurangin aja biar habis semua U1 sampai dengan U3, tinggal nanti U4. Ketika kita eliminasi, dapatlah U4-nya sama dengan 4/3. U4-nya ada, U3-nya ada, berarti R itu sama dengan U4 dibagi U3. Ya, kalau dia berdekatan, berarti dapatlah rasionya sama dengan minus 4/3. Nah, yang ditanyakan adalah suku yang kedua atau U2, A dikali R. Tapi tanpa harus kita cari nilai A, ada rumus langsung. Suku yang ke X sama dengan suku yang ke Y dikali R pangkat X dikurangin Y. X dikurangin Y. Nah, karena yang diminta U2, berarti kita gunakan U3 dikali R pangkat 2 dikurangin 3. Boleh juga nanti menggunakan U4. Berarti dapat U3-nya min 1, R-nya tadi adalah minus 4/3 dipangkatkan dengan min 1. Ini tinggal diselesaikan, berarti jawabnya nanti adalah minus 3/4. Nah, cara ngitungnya ini kita balik, dia nanti jadi positif. Min 4/3 pangkat min 1 sama juga dengan min 3/4 pangkat 1. Baik, kita lihat soal nomor 2. Diketahui barisan AN dan BN. Nah, langsung saya pindahin apa aja data yang diketahui. A1-nya 5, A8-nya, A2-nya 8. Ini adalah dua suku pertama berurutan dari barisan aritmatika. Berarti UN. UN itu langsungnya tanpa harus kita gunakan rumus. Karena ini udah berdekatan. 8 dikurangin 5, 3. Langsung kita tulis 3N. Nah, U1 itu tadi adalah 5. Kalau kita ganti N-nya dengan 1, 3 kali 1, 3. Biar 5 berarti dia ditambah 2. Berarti inilah rumus langsung dari UN. Nah, sekarang kita lihat di sini A itu adalah suku pertama, suku yang kedua, sampai dengan suku yang ke-100. Berarti ini kita tuliskan suku-sukunya. Suku pertama 5, tambah 3 aja ya, karena bedanya 3 ini. Tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai dengan 302. Itulah suku yang ke-100. Nah, sekarang kita lihat lagi B1-nya 3 dan B2-nya 7. Ini juga berdekatan. Ini sama ini berdekatan, berarti UN 7 dikurangin 3 langsung 4N. Ini tadi B1. Kalau kita ganti N-nya dengan 1, 4 dikali 1 4. Biar 3 harus dikurangin 1. Berarti inilah rumus suku ke N untuk barisan BN. Berarti B itu adalah mulai dari suku yang pertama sampai dengan suku yang ke-100. Kita mulai dari 3 tambah 4. 7, 11 sampai dengan 399. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah banyak anggota A iris B. Sekarang kita lihat dulu anggota A iris B yang sama. Nah, ini yang sama ada di sini 11, di sini ada 11. Ada 23, ada 23. Nah, kalau kita lanjutkan dia nanti bentuknya itu pasti aritmatika. Dan yang terakhir itu nanti adalah kurang dari 302 nanti irisannya. Karena ini 302 batasnya, sementara ini batasnya 399. Berarti irisannya kurang dari 302. Inilah anggota-anggota A iris B. Nah, kita lihat ini adalah barisan aritmatika.
kita cari dulu yang namanya UN. Cara yang sama dengan yang tadi. 23 dikurangin 11 sama dengan 12N. Coba kita ganti N-nya 1. 12 dikali 1, 12. Biar jadi 11, berarti dikurangin 1. Inilah rumus dari UN. UN itu kurang dari sama dengan 302. Ya, kurang dari sama dengan 302. Pindahkan min satunya ke kanan. 303 dibagi 12. N-nya kurang dari sama dengan 25,25. Kita ambil N-nya bilangan bulat 25. Jadi banyak anggota AIRSB itu ada sebanyak 25. Kita lanjut nomor 3, dikasih tahu barisan geometri. Langsung kita lihat U3 ditambah U4 sama dengan 4 dikali U1 ditambah U2. Barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Berarti U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3 sama dengan U1 jadi A ditambah U2 jadi AR. Nah, yang di kiri ini kita faktorkan, coba. Ini kita faktorkan. Kalau kita keluarkan dari sana itu adalah R kuadrat. Keluar R kuadrat ini jadi A. Keluar R kuadratnya jadi tinggal AR. Nah, ini A ditambah AR yang di kiri dengan A ditambah AR yang di kanan kita coret. Tinggal R kuadrat sama dengan 4. Berarti R-nya sama dengan plus minus 2. Nah, lihat juga yang di soal U1 dikali U4 sama dengan 4 kali U2. U1-nya A, U4-nya AR pangkat 3 sama dengan 4 dikali AR. Ini kita sederhanain. A yang di kanan habis, R yang di kanan juga habis, berarti tinggal AR kuadrat sama dengan 4. Nah, perhatikan. R kuadratnya ini kita ganti dengan 4. Berarti ini jadi 4. A sama dengan 4. Berarti dapat A-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 4 suku yang pertama. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R dikurangin 1. Sekarang kita ganti. A-nya 1, R-nya coba kita ambil yang positif 2. 2 pangkat 4, berarti jadi 16 dikurangi 1, R-nya ganti dengan 2. Lalu ini kita hitung dapat S4-nya 15. Sekarang kita ganti untuk R-nya negatif 2. Ya, negatif 2 pangkat 4 juga sama dengan positif. Ini R negatif 2, negatif 1. Berarti dapat nanti S4-nya minus 5. Jadi nilainya ada 2. Nomor 4. Ini adalah aplikasi dari geometri, langsung aja. Nah, kita misalkan tabungan awal itu adalah MO, tabungan akhir sama dengan MN. Jumlah tabungan menjadi 5 kali lipat. Itu maksudnya tabungan akhirnya jadi 5 kali lipat tabungan awal. Berarti MN sama dengan 5 kali MO. Itu N-nya itu sama dengan 5 tahun. N sama dengan 5 tahun. Di soal dikasih tahu itu adalah per semester. Berarti 5 tahun ini kita ganti jadi semester dikali 2, berarti jadi ada sebanyak 10 semester. Lalu masuk ke rumus. Bahwa MN itu sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. Ya, substitusikan N-nya dengan 5 MO. MO-nya tetap, N-nya kita ganti dengan 10. Lalu kita lihat MO sama MO ini habis, berarti 5 sama dengan 1 ditambah I pangkat 10. Berarti ini kita ubah jadi pangkat 1. Berarti kiri dan kanan dipangkatkan dengan 1 per 10. Dipangkatkan dengan 1 per 10, ini jadi 1. Ini dipangkatkan dengan 1 per 10, kita tulis dalam bentuk akar, jadi kayak gini, akar pangkat 10 dari 5. Berarti tinggal I-nya 1 pindah ke kanan, akar pangkat 10 dari 5 dikurangin 1. Ini adalah per semester. Yang ditanya itu adalah per tahun. Berarti kalau per tahun tinggal kita kali 2. 2 kali akar pangkat 10 dari 5 dikurangin 1. Nomor 5 dikasih tahu suku ketiga dengan rasio negatif sama dengan setengah. Berarti U3-nya sama dengan setengah. U3 itu tadi adalah AR pangkat 2 sama dengan setengah. Lalu perbandingan suku yang keempat dan yang kedua. Kita tulis U4 berbanding U2 sama dengan 1 per 4. Ganti U4 dengan AR pangkat 3. U2-nya dengan AR sama dengan 1 per 4.
A-nya habis, ini habis sama yang ini, R pangkat 3 dibagi R tinggal R kuadrat, berarti R kuadrat sama dengan 1/4. Karena tadi rasionya negatif, berarti kita ambil R-nya sama dengan minus setengah. Berarti sekarang kita hitung nilai dari A, substitusikan ke sini, ke persamaan yang ini, ganti R-nya dengan min setengah dikuadratkan jadi 1/4, dapatlah A-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan jumlah 4 suku yang pertama. Berarti S4 sama dengan A dikali R pangkat 4 min 1 dengan rumus yang tadi. Ganti A-nya dengan 2, R-nya dengan min setengah. Nah, ini tinggal diselesaikan. Berarti dapatlah nanti S4-nya sama dengan 5/4. Nah, di sini fokus untuk cara penyelesaiannya ini. Silakan dicoba nanti. Gimana caranya supaya dapat 5/4. Nomor 6. Diketahui barisan geometri AN. Berarti kita lihat deret geometri AN dengan deret tak hingganya bernilai 6. Ini tak hingga, berarti U1 tambah U2 sampai dengan ditambah titik-titik sama dengan 6. Ini kita namakan dengan S tak hingga. Rumusnya adalah A dibagi 1 dikurangin R. Itu untuk deret AN. Nah, di soal juga dikasih tahu deret atau barisan geometri tak hingga A kuadrat N. Jumlahnya adalah 18. Nah, kalau AN tadi berarti jadi U1, U2 sampai dengan tak hingga. Kalau A kuadrat N berarti bentuknya U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah sampai dengan tak hingga. Itu jumlahnya 18. Berarti ini juga S tak hingga. Yang rumusnya adalah A kuadrat dibagi 1 dikurangin R kuadrat. Penjelasannya. Kenapa jadi A kuadrat? Karena suku pertamanya yang ini, U1 itu kan A. Dikuadratkan jadi A kuadrat. Rasionya, U2 dibagi U1. U2-nya itu adalah A kuadrat R pangkat 2 dibagi A. Berarti jadi R kuadrat. Nah, selanjutnya ini tinggal kita selesaikan ya. Nah, yang ini kita pindahkan A kuadrat dibagi 1 min R kuadrat itu sama dengan 18. Ini kita uraikan. Kalau kita faktorkan yang di atas, A kuadrat itu adalah A dikali A, 1 min R kuadrat, difaktorkan jadi 1 min R, 1 plus R. Nah, ini perhatikan pemaktoran dari sini. Lihat, A dibagi 1 dikurangin R. A dibagi 1 dikurangin R itu sama dengan 6. Berarti itu kita ganti dengan 6. Yang ini kita ganti dengan 6. Berarti tinggal 6A sama dengan 6A per 1 ditambah R sama dengan 18. Kita selesaikan. A 18 dibagi 6 berarti jadi 3. Kalikan silang jadi 1 ditambah R. Nah, sekarang kita ganti A yang ini. Coba perhatikan. 6 sama dengan A dibagi 1 min R. Berarti A sama dengan 6 dikali 1 min R. Ya, 6 dikali 1 min R. Ini tinggal kita selesaikan, kalikan masing-masing ke dalam. Dapatlah nanti R-nya sama dengan 1/3. Oke, yang ditanyakan apa? Suku yang pertama. Yang ditanyakan adalah A. Berarti substitusikan ke sini aja. A sama dengan 3 kali, ganti R-nya dengan 1/3. Berarti 3 ditambah 1, berarti A-nya sama dengan 4. Baik, nomor selanjutnya. Dalam suatu barisan geometri U1-nya 1/5. Berarti kita lihat U1 sama dengan 1/5. Ingat U1 itu sama dengan A. Lalu juga dikasih tahu U1 ditambah U2 sampai dengan ditambah U8 sama dengan 51. Berarti ini sama juga dengan S8. Berarti masuk SN geometri. Rumusnya tadi udah banyak kita gunakan. S8 berarti A dikali R pangkat 8 dikurangin 1 dibagi R min 1. Ini sama dengan 51 ya. S8 ganti dengan 51. A-nya kita ganti dengan 1/5. Ini kita sederhanain dulu. 255 sama dengan R pangkat 8 dikurangin 1 dibagi R min 1. Nah, di sini kita harus pintar nembaknya. Ini nggak mungkin kita bagi ya. Kita faktorkan. Berarti yang mungkin R itu sama dengan R yang mungkin dari sana itu nanti adalah sama dengan 2 ya. Kalau kita substitusikan R-nya 2 udah pas. R pangkat 8 berarti 2 pangkat 8 dikurangin 1 dibagi 2 dikurangin 1. Berarti dapat R-nya sama dengan 2.
Lalu yang ditanyakan adalah U251 berbanding U250. Ini kan berdekatannya. Kalau U251 per U250 itu sama dengan R. Ingat rumus R, UN dibagi UN-1, R-nya tadi 2. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Baik, kita lihat nomor 8. Jika dalam suatu barisan geometri jumlah 10 suku pertama, ya, berarti S10-nya 341. S10 masuk lagi ke rumus Sn yang tadi sama dengan 341. Nah, di soal juga dikasih tahu UN tambah 2 berbanding UN min 1 sama dengan 8. Nah, ini analog dengan rumus UN. Kalau UN itu kan tadi A dikali R pangkat N-1. Karena ini N tambah 2, berarti analoginya adalah A dikali R pangkat N tambah 2 dikurangin 1. Nah, dikurangin 1 itu sesuai dengan rumus UN. N tambah 2 ini karena di sini N tambah 2. Sama juga dengan yang di bawah. UN-1 berarti A dikali R pangkat N-1 min 1 sama dengan 8. A-nya habis. A-nya habis, berarti yang di atas tinggal R pangkat N tambah 1, yang di bawah R pangkat N min 2 sama dengan 8. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat eksponen, berarti nanti tinggal R pangkat 3 sama dengan 8, berarti R-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita hitung nilai dari A. Dituliskan ke sini, tadi sama dengan 341, kita ganti R-nya dengan 2 ya. Ini ganti udah diganti, berarti tinggal kita hitung. A dikali 10 23 sama dengan 341, berarti A-nya 1/3. U1 ditambah U4, U1 itu adalah A, U4 itu adalah AR pangkat 3. Ganti A-nya 1/3, ganti R-nya dengan 2, berarti hasilnya sama dengan 3. Nomor 9. Ini adalah aritmatika dengan jumlah N suku pertama ya. Berarti sekarang kita lihat dulu bentuk umum atau bentuk baku. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN. Lihat UN ini bisa kita tulis jadi SN. Berarti kalau U1 ditambah U2 ditambah, sorry ini langsung ini enggak ada ya. U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U2N min 1. Berarti sesuai dengan yang ini. Kalau ini N, ini jadi SN. Kalau ini U2N min 1, berarti di sini jadi nanti S2N min 1. Nah, di soal dikasih tahu SN-nya sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Berarti kalau S2N min 1, maka tiap N ini kita ganti dengan 2N min 1. Berarti 2 dikali 2N min 1 kuadrat ditambah 2N min 1. Ini kita sederhanain. Dapatlah hasilnya nanti 8N kuadrat minus 6N ditambah 1. Oke. Nomor 10. Diketahui sebuah barisan memenuhi rumus. Nah, sekarang langsung dulu ya. Opsinya yang ini semuanya dalam bentuk 30, X1, 29, X1 ya. Nah, sekarang kita lihat data-data yang dikasih tahu. XK ditambah 1 sama dengan XK ditambah B. Dengan K lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama coba kalau kita ambil dulu K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1, 2. Jadi X2. Ini 1. X1 ditambah B. Lalu kalau kita ambil K-nya 2. 2 tambah 1 berarti nanti jadi X3. Ini jadi 2 tambah 1, 3. Ini ganti 2 jadi 2. Berarti X3 sama dengan X2 ditambah B. Lalu selanjutnya ini kita ubah jadi X1 karena opsinya ini semua memuat X1. Nah, sekarang kita lihat X3 sama dengan X2 ditambah B. X2 itu apa? X1 ditambah B. X1 ditambah B ditambahkan lagi dengan B berarti jadi makanya jadi 2B. Nah, coba biar makin jelas kita ambil K-nya 3. Berarti di sini nanti jadi X4. X4 itu sama dengan X3 ditambah B. Lalu ini kita ubah jadi X1. X3 itu apa? X3 itu adalah X1 ditambah 2B. X1 ditambah 2B diganti B ditambah B.
maka dapat nanti X4-nya adalah X1 ditambah 3P. Nah, ini nggak mungkin kita urutkan sampai 30. Coba kalau K-nya 29. Kalau K 29 berarti ini jadi X30 sama dengan X29 ditambah B. Berarti kalau kita ubah jadi X1, ini berarti jadi X1 tambah berapa? Nah, di sini udah kelihatan polanya. Kalau X2, X1 ditambah B, X3, X1 tambah 2B, X4, X1 ditambah 3. Ini 4 jadi 3B, ini 3 jadi 2B, ini 2 jadi 1B. Nah, kalau ini 30 berarti di sini nanti jadi 29B. Berarti X30 itu sama dengan X1 ditambah 29. Lalu yang ditanyakan adalah nilai X1 ditambah X2 sampai dengan X30. Karena option dalam bentuk X1, berarti X1 yang ini jangan kita ganti, tetap kita tulis X1 ditambah X2. X2-nya itu kita ganti dengan X1 ditambah B. Ditambah X3. X3 itu kita ganti dengan X1 tambah 2P. Sampai nanti yang terakhir X30. X30 berapa? X30 itu adalah X1 ditambah 29P. Nah, X1-nya ini nanti pasti ada sebanyak 30X1 ditambah P ditambah 2P. Nah, kalau kita lihat yang dikurungin ini adalah pola daripada aritmatika. Berarti Sn. N per 2 dikali A ditambah UN, suku terakhir. Berarti N-nya ini nanti per 2. N-nya pasti ada 29 ya. Dibagi 2, A-nya ini berarti dapat itu nanti hasil penjumlahannya ini semua adalah sebanyak 435. Berarti jawabnya 30X1 ditambah 435B.